Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Sony Center Kelapa Gading, yang dimana kita lokasi tokonya kita ada di Sony Center Kelapa Gading, Jakarta Utara, teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, di mana ada produk spesialis dari Sony Indonesia. Nah, Kak boleh perkenalkan namanya dulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rini sebagai produk spesialis Sony Indonesia. Kali ini kita mau nge-review produk baru ya teman-teman. Ya, kali ini kita bakal nge-review produk baru di mana nih ada headphone gaming teman-teman ya. Nah, di sini ada headphone InZone teman-teman. Kak, boleh dijelasin nggak mulai dari InZone berapa nih? Kan ini kan ada 3 nih, boleh disebutkan serinya? Oke, buat teman-teman semua yang nonton channel ini, jadi di Sony sendiri kita baru melaunching produk baru untuk kategori produk yang baru juga di headset, yaitu InZone. Jadi InZone ini merupakan headset line up baru Sony untuk kebutuhan gaming, makanya kita kenal namanya adalah headset gaming InZone. Untuk produknya di tahun ini kita melaunching 3 model teman-teman. Ada H3, H7, sama H9. Yang ungu-ungu warnanya cakep-cakep ini gitu ya. Ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan gaming teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, jadi InZone ini ada 3 model, di mana ada seri yang kecil teman-teman ya, dari seri H3, H7 sampai yang paling keren H9 teman-teman. Nah, di 3 seri ini ada perbedaan nggak Kak? Mungkin mulai dari desain atau fitur yang diunggulkan dari H3, H7, H9? Oke, kalau untuk sebuah headset biasanya kan pasti fitur-fiturnya diperuntukkan karena ini adalah headset gaming yang memang difasilitasi untuk bermain games ya. Jadi ini adalah untuk yang entry modelnya H3 yang mana dia masih menggunakan kabel gitu. Jadi dia untuk yang segmen wired. Terus yang kedua ini dan yang ketiga merupakan headset gaming untuk yang modelnya wireless. Wireless gitu. Ya. Terus perbedaannya apa sih? Kalau dari segi perbedaan pastinya yang ini wired, ini wireless, ini juga wireless, tapi ini flagship model yang dia punya teknologi noise cancellingnya. Wah, tuh keren banget teman-teman. Kalian udah tahu sendiri, Sony itu terkenal dengan headphone-nya, di mana juga noise cancellingnya ya Kak ya. Nah, kali ini hadir dalam versi game teman-teman, buat gaming nih. Nah, kalian bisa bayangin lagi nih, kalau kalian main game FPS kayak kalian yang streamer mungkin main Valorant, terus ada PUBG ya teman-teman ya. Ini cocok banget teman-teman. Ya. Oke Kak, sorry, aku mau nanya juga nih. Ini berarti larinya kita buat pemakaian lebih ke PC ya? Ya, ini diperuntukkan untuk ke PC gaming, benar banget. Tapi sebenarnya nggak hanya untuk PC gaming, buat teman-teman yang udah punya PlayStation 5 atau berniat untuk membeli PlayStation 5 lengkap sama headsetnya, ya kita sarankan untuk membeli tipe-tipe ini gitu ya. Nanti tinggal dicek aja sesuai sama kebutuhannya. Apa mau yang noise cancelling supaya bisa lebih nyaman lagi, lebih fokus lagi main gamesnya, atau mau yang noise cancelling. Oke, tuh teman-teman. Jadi ini juga support buat PS5. Kalau buat yang udah punya PS4 nih Kak, dia mau beli gimana? Ya, untuk PlayStation 4 juga model ini support. Jangan khawatir ya. Jadi buat PlayStation 4, PlayStation 5 mau pakai 3 model ini udah support semuanya. Wih, berarti cocok banget nih buat kalian yang budgetnya mungkin belum bisa upgrade dari PS4 ke PS5, kalian bisa beli headphone InZone ini buat kalian pakai main di PS4-nya ya Kak ya. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi teman-teman. Oke Kak, buat desain ini gimana Kak? Untuk desain, nah jadi saya mau kasih tahu dulu nih perbedaannya apa sama model yang ketiganya ini ya. Jadi tiga-tiganya ini memiliki teknologi 360 spatial sound. Jadi banyak sih dari para gamers yang cek apa sih keunggulannya di model ini. Salah satunya karena ada 360 spatial sound. Itu banyak banget dicari atau banyak banget yang kayak penasaran kualitasnya itu seperti apa. Nah, di 3 model ini teman-teman, ini semuanya sudah support atau ada teknologi 360 spatial sound gitu. Wih, berarti nih kalau buat orang yang suka main game-game horor nih, jump scare-nya lebih berasa ya. Terus juga sebenarnya gini, kalau buat gaming saya juga nggak terlalu paham banget ya. Tapi kan beberapa software game itu banyak yang
apa ya, banyak yang enemy gitu ya, banyak yang battle. Nah, kalau pakai headset yang ada 360 spatial sound-nya itu akan kerasa lebih kans untuk menangnya tuh lebih dapat. Kenapa? Karena dia bisa merecognize suara nggak hanya dari depan, tapi juga dari belakang gitu. Jadi dari belakang, dari kanan kiri, atas, dia bisa memecah sebidang 360 derajat. Wih, tuh teman-teman, keren banget. Jadi buat kalian nih yang biasanya kena jump scare nih, main game perang-perangan nih cocok banget nih. Karena setiap step-stepnya pasti lebih detail terdengar, teman-teman. Iya, cocok benar banget. Oke Kak, di sini aku lihat buat mic-nya modelnya begini ya. Ini bisa ditekuk Kak? Ya, dia bisa dikebawahin sama dikeatasin. Paling dicoba aja langsung kali ya. Ini aku coba yang wired ya. Oke. Jadi kita tinggal pasang di sini. Terus ini ya juga buat temen-temen nih rekomendasi banget. Kenapa? Karena housing dari ininya, dari earbudnya itu benar-benar nyaman banget dan lembut. Gitu. Jadi kalau misalnya dipakai itu benar-benar kayak keresan kedapnya itu lebih kerasa dan nyaman banget. Gitu ya, untuk dipakai dalam waktu yang lama. Apalagi kan kalau main games itu nggak 1-2 jam ya. Iya, benar, kadang benar-benar sampai 6, 12 jam, 24 jam bahkan gitu ya. Jadi buat dipakai seharian penuh pun ini nyaman banget gitu. Terus ya, untuk yang mikrofonnya nih, ini juga salah satu fitur yang bisa dibilang canggih. Jadi dia mikrofon boom yang spesifikasi untuk menangkap suaranya juga udah maksimal. Dan gak hanya itu nih, kalau misalnya kita mau pakai, let's say untuk ngobrol saat main games, itu dia akan otomatis nyala. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai atau dalam posisi mute, kita tinggal kebelakangin lagi aja mikrofonnya. Jadi nggak perlu ada di switch on off-nya. Kalau dikebelakangin, dia akan langsung mute mikrofonnya. Wah, tuh teman-teman, keren banget, canggih ya. Jadi kalian udah nggak perlu repot-repot lagi. Nggak perlu repot-repot ngatur. Apalagi kan gini ya, ibarat kita lagi main games. Tangan kanan itu kan mengontrol mouse. Iya, benar. Tangan kiri biasanya fokus untuk ngontrol volume. Iya. Jadi memang benar-benar udah dimaksimalin untuk menempatkan si mikrofon ini sebelah sini ya, dan juga untuk lebih nyaman digunakan gitu sih. Oh ya Kak, ini kalau aku nggak salah ya Kak, nanti direvisi ya. Aku dengar-dengar, bukan dengar sih, aku sempat baca. Jadi InZone ini dapat sertifikat dari Discord ya? Ya, Discord. Jadi kalau untuk para gamers biasanya udah kenal banget tuh sama aplikasi sama Discord. Karena forum buat ngobrol, forum buat chatting, pastinya melalui Discord. Terus ada grupnya juga kan, biasanya grup-grup para gamers. Nah, untuk 3 model ini semuanya udah bersertifikat Discord gitu. Jadi ya mendukung banget lah untuk para gamers mudah menggunakan ini dan mudah beradaptasi. Nah, teman-teman, bisa dibilang ini versi high-nya headphone buat kalian yang suka main game, teman-teman ya. Ini seri kelas beratnya lah kalau kita bilang ya. Kalau pemula boleh lah ya pilih yang ini atau yang ini gitu ya. Tapi nah, kalau yang udah pro, pengen lebih nyaman lagi, pengen kesempatan buat menangnya lebih tinggi, ya pilihnya yang ini karena dia udah noise cancelling. Jadi nggak akan mendengar lagi suara dari luar, belakang, suara sekitar. Jadi kalian bisa fokus sama game yang kalian lagi mainin, teman-teman. Terutama kalian yang main perang-perangan itu. Karena aku sering banget Kak, main game PC. Cuman aku lagi buka pintu, tiba-tiba ada orang, padahal ada stepnya tuh nggak kedengeran banget. Iya. Bener-bener. Itu handset murah. Nah, kalau ini benar-benar bisa kedetek tuh. Wih, karena keren. Ada bidang 360 spatial sound yang bisa memecah ke seluruh headphone, sehingga suara itu ada datang dari mana, dia akan cepat bisa nangkap dan cepat kedetek. Nah, kalau kayak gitu kan kesempatan kita untuk memenangkan game lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Benar banget, teman-teman. Oke, terus buat harga, kalau kalian kepo, kalian bisa tanya langsung aja atau kalian cek di marketplace Sony Center, teman-teman ya. Nah, terus boleh nggak nih Kak, kita unboxing nih, biar kita tahu apa aja nih di dalamnya, mulai dari H3 sampai H9. Oke, nah H3 nih kelihatan sih ya dari fisiknya, lebih kecil nih packagingnya. Terus di dalam H3, aku bahas dulu yang entry ya. Di dalam H3 itu karena dia wired, jadi adanya si headset gamingnya, terus udah disertai sama kabel yang nggak bisa dicopot ya. Terus juga ada ini nih USB hub-nya. Jadi ini yang nanti dikoneksikan misalnya untuk ke PC game ataupun ke laptop. Gitu. Dan juga berfungsi untuk
charging. Untuk yang wired sendiri, kalau misalnya dipakai sambil ngecas itu juga masih aman loh. Oh, tuh teman-teman, yang wired bisa kalian pakai sambil ngecas dan aman ya kak ya? Aman, benar. Waduh. Kan kalau kadang ada yang bilang kalau misalnya handphone ya lagi di charge handphone jangan dipakai gitu. Iya, ya. benar banget. Kalau ini nggak masalah karena apa? Karena dia ada apa ya istilahnya tuh ada adapter untuk dia bisa menghantam mencegah lah. Mencegah ya terjadi hal tapi tidak. memang sebenarnya sebaiknya gitu ya tunggu charge-nya full Tunggu dulu. charge-nya. Cuma kan kadang-kadang kita penasaran yang pengen Iya, main benar game banget. terus-terusan gitu. Mungkin lebih baiknya setiap kalian main game jangan langsung dicas teman-teman. Iya. Jangan keseringan ya melakukan hal itu ya. Oke, itu dapatnya yang tadi saya udah sharing, terus kita ke H7. Nah, H3 ini juga merupakan produk yang bisa dibilang paling ringan. Paling ringan ya? Ya, dia hanya 299 gram aja. Wah, ringan banget tuh teman-teman. Nah, kalau kita ke step up-nya lagi, ini ada H7. Nah, H7 sama H9 itu isinya mirip. Oh, isinya mirip. Ya, jadi isinya itu ada headset gamingnya, terus juga ada ini USB transceiver. Gitu. Nah, kalau ada yang bingung atau tanya USB transceiver ini fungsinya buat apa? USB transceiver ini fungsinya ya untuk mengirimkan sinyal. Oh, sinyal dari wireless yang fungsinya untuk dicolokin ke PS5 ataupun ke PC game-nya. Gitu. Jadi nanti dia akan mengirim sinyal wireless sepanjang 2,4 Hz ya kecepatannya untuk bisa mengirimkan sinyal ke headsetnya. Gitu. Nah, dengan kecepatan 2,4 ini juga jadi salah satu pilihan tepat karena apa? Dengan kecepatan yang tinggi untuk bermain games itu pastinya lebih aman karena nggak akan ada yang namanya kadang dibilangnya itu delay. Delay, oh iya jadi benar banget. bunyinya udah keluar tapi baru nyampe. Iya benar-benar. Gitu. Tapi dengan transmitter yang udah 2,4 itu benar-benar bisa lebih maksimal, meminimalisir terjadinya delay. Nih kayaknya buat InZone dari Sony ini solusi dari masalah-masalah gamers yang biasa dihadapin ya pakai headphone gaming ya. Iya benar banget. Jadi semuanya dapat nih di setiap model H7 sama H9. Oke. Oh iya, ini teman-teman, aku nemuin hal yang menarik di transceiver ya namanya. Jadi di sini tuh ada buat mode ke PS5 sama PC teman-teman ya kak ya. Ya, jadi bisa digeser kalau memang headset gamingnya ini lagi dikoneksikan ke PlayStation atau dikoneksikan ke laptop atau PC game. Oke kak, aku mau nanya nih, kan dari segi fisik aku ngeliat dari earbudnya yang udah kita bilang dari awal itu berbeda. Ya. Nah, dari tombol-tombolnya berbeda nggak dari H3 sampai H9? Kalau untuk yang H3 kita bahas tombolnya pastinya dia nggak ada tambahan-tambahan lain ya karena powernya ini kan dikerjakan sama si kabelnya ketika dia dapat energi dari si laptop ataupun dari PC gaming. Tapi kalau untuk yang wireless pastinya lebih lengkap dan lebih banyak tombolnya. Nah, antara yang H7 sama H9 itu perbedaannya hanya di tombol noise cancelling-nya aja. Karena H7 itu belum noise cancelling, jadi tombolnya tuh ada apa aja. Pertama itu ada power, ada Bluetooth, terus ada game sama chat. Ini tombol yang biasanya kita pakai ya kalau lagi main game. Untuk chatting sama untuk gamenya terpisah. Terus ini ada USB portnya. Jadi dua model ini semuanya dapat charger yang modelnya itu chargernya Type-C. Nah ini aku nggak keluarin nih ada di dalam dusnya, di dalam kotaknya, tapi dia akan dapat USB tipe C untuk chargingnya. Lalu kemudian nih yang tombol-tombolnya nonjol ini ya, ini untuk kita mengontrol volume. Nah ini semuanya ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena ini memang posisi yang benar-benar benar-benar tepat. Ya, karena biasanya yang tadi saya bilang kontrolnya tangan kanan itu buat ke mouse, nah tangan kiri itu buat kita kontrol volume. Mayoritas orang tangan kanan lebih cepat reaksi. Nah yang H9 itu ada tombol tambahan yaitu noise cancelling. Jadi di sebelah charger Type-C-nya ini teman-teman, nih ada tombol noise cancelling atau ambience. Ya, jadi karena ini model satu-satunya yang ada kemampuan
noise cancellation-nya, makanya dia juga ditambahkan ada tombol untuk kita mengatur kapan noise cancellation-nya itu mau diaktifin ataupun tidak. Nah, kalau lihat dari packagingnya, H7 sama H9 ini mirip ya, karena sama-sama besar. Sama-sama besar, bener banget. Cuma perbedaan dari beratnya, ini hanya beda sedikit sih. Ini 350-an gram, ini di bawahnya 325-an. Oh, beda dikit banget, teman-teman. Tapi untuk yang enteng, memang ini yang paling enteng. Yang paling ringan. Ya, yang pasti di mana Sony itu selalu ada harga, ada kualitas ya, Kak ya. Nah, di sini aku sukanya itu sama air cup-nya, Kak. Iya, karena di sini lembut dan pas aku pakai tadi bener-bener nggak neken. Kebanyakan kan headphone gaming itu menekan telinga kita. Jadi nggak nyaman ya? Iya, benar. Ya. Nah, ini memang desainnya itu modelnya housingnya itu oval. Ya, oval shape. Jadi memang benar-benar dimaksimalin untuk ada rongga tapi juga kedap. Terus juga nyaman dari segi bahan, karena untuk model ini dia udah nylon bahannya. Tapi kalau yang itu lebih premium lagi, karena dia udah soft felt leather. Jadi udah berbahan kulit yang soft, yang lembut. Dan di sini, ini jujur, saya juga main game. Suka banget sama tombol volumenya, teman-teman. Karena di sini lebih besar dan lebih gampang. Ketika kalian lus begini, langsung udah naik turun volumenya. Gampang ya, pokoknya di touch-nya ya. Iya. Karena kadang kan kita harus nyari-nyari begini, gosok-gosok dulu ya. Terus satu lagi nih, kalau di H9 itu dia juga ada tambahan untuk ininya nih, ring light. Jadi ketika dia connect sama satu device, dia akan nyala. Atau misalnya kayak battery life-nya udah mulai turun gitu ya, udah mulai harus di-charge. Nah, indikasinya itu akan kelihatan dari di bagian ini, dari ring light-nya. Sedangkan yang dua model lainnya itu dia nggak ada. Oh ya, ini di sini aku lihat di kotaknya juga biru warnanya, teman-teman. Wih, keren banget, teman-teman. Jadi kalian udah nggak usah khawatir kalah keren kalah apa, kualitasnya teman-teman berani diadu sama headphone gaming lainnya. Nah, kita langsung coba aja kali ya. Boleh. Jadi biar kalau misalnya mau penasaran gimana sih cara koneksinya, kita coba langsung aja ke H9. Jadi USB transceivernya ini kita colokin aja di PlayStation 5. Kebetulan kita ada PlayStation 5 di situ. Colokin. Nah, dia akan nyala kalau PlayStation 5-nya udah nyala belum tuh ya? Oh, sebentar. Ininya juga dinyalain. Jadi kita tinggal colok PlayStation 5 USB transceivernya, lalu dari TV-nya kita pindahin ke mode PlayStation. Nyobain set mahal sama TV mahal, teman-teman. Kapan lagi ya, kayak? Preparing konsol. Nah, main gamenya di TV OLED gila sih, maksimal banget. Benar, kayak nggak ada tandingannya lagi lah. Udah nyaman nontonnya, mainnya juga enak banget. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang udah punya PlayStation 5 atau nanti planning mau beli PlayStation 5, sekalian deh diborong ininya juga. Kenapa? Bener aku banget. ngomong nggak kedengeran? Iya, nggak kedengeran. Saking udah noise cancelling ya. Nah, dia akan udah otomatis, jadi nggak perlu diatur lagi settingannya. Suaranya pun nanti akan langsung masuk ke sana. Ini tinggal main aja, gamesnya apa. Kita coba pakai gini. Nyaman banget dan maksimal banget. Nah, kalau misalnya kalian planning belinya, saya belum bisa beli yang H9 nih, masih perlu nabung lagi, saya beli dulu deh yang H3 yang wired, karena kayaknya wired itu lebih nyaman, terus nggak perlu pusing-pusing ngecharge. Bisa banget ini juga support. Kenapa? Karena dari sini nanti dia bisa langsung dicolokin nih ke controllernya. Jadi colokinnya ke controller kalau yang wired. Di sini ya, Kak ya? Betul. Jadi kalau udah dicolokin, nanti dia akan pindah ke sini nih suaranya. Tuh, teman-teman. Gitu. Jadi buat yang kalian yang nggak mau repot-repot charge, ini juga pilihan yang tepat sih, karena mau dipakai kapanpun udah siap. Gitu. Wah, ini berasa gimana ya? TV-nya kelas atas, headphone-nya kelas atas, mainnya game PS5. Kayak sempurna banget. Nih, aku coba ya, teman-teman ya. Udah jangan lama-lama. Iya. Keren banget, teman-teman. Nah, jadi di mana kalau kalian karakter kalian di kanan, itu dia yang kanan main suaranya, Kak. Bener-bener kerasa banget buat bass sama suara-suara di gamenya itulah pokoknya.
terus juga ya dari segi desain ini emang udah bener-bener line up yang bisa dibilang sangat matching. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya teman-teman, ini warnanya pure white. Ini warna kalau diperhatiin mirip banget sama warnanya dari si PlayStation 5. Jadi bener-bener estetiknya dapet, premium desainnya dapet. Kayaknya udah lengkap banget ya untuk jadiin produk ini tuh menemani teman-teman setiap hari di rumah teman-teman. Bener banget teman-teman. Nah, terus teman-teman, aku mau nanya juga nih sama Kak ini. Kak, jadi gini, kebanyakan headphone gaming itu punya software di PC gamingnya mereka. Ya. Ada nggak software yang support buat InZone dari Sony ini? Oke, softwarenya ada banget. Jadi buat ke PC gaming ataupun ke laptop gaming ya, kita punya tambahan software ya untuk memaksimalkan pengaturan dan kualitasnya yang namanya InZone Hub. Teman-teman tinggal search aja nanti di googling InZone Hub. Nanti dia akan direct masuk ke websitenya Sony, terus download softwarenya, nanti install ke PC ataupun laptop teman-teman. Nah, tampilannya kayak gimana? Kalau pakai InZone Hub itu juga lebih gampang dan lebih cepat lagi. Pertama, dia akan langsung nge-connect-in sama tipe apa yang sedang terhubung. Terus yang kedua, kita bisa ngatur 360 spatial sound-nya dari software tersebut. Gitu. Nah, kebetulan ada koneksi ke InZone Hub, laptop ya? InZone Hub, kita mau tunjukin sekalian nih ke teman-teman semua. Oke. Oke, nah kita colokin si transmitter mungkin yang sini aja. Oh, yang ini aja ya? Ya, H7 aja ya? Nih kita hidupin dulu berarti ya? Iya. Oh ya teman-teman, tadi aku nyoba hidupin suaranya lucu banget. Ya harusnya ini udah terhubung. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman udah download software InZone Hub, terus juga udah terinstall, nanti tinggal dihubungin aja USB transceivernya. Dia akan langsung otomatis gitu ya. Dia akan membaca model yang terhubung InZone H7. Terus juga di sini kita akan temuin sound setting, device setting, app synchronize setting. Jadi sound setting kita bisa set equalizer, kita bisa set spatial sound. Jadi dari sini equalizernya kita bisa reference sesuai sama selera teman-teman. Spatial sound personalization. Ini bisa diinstal melalui software InZone Hub. InZone Hub. Dan buat mikrofon pun kalian nggak usah jauh-jauh buka Discord buat ngetes mikrofon kalian, karena di InZone Hub ada mikrofon tes teman-teman ya. Iya. Jadi lengkap banget sih. Dari segi software sebenarnya kalau dibandingin software gaming lainnya, ini udah cukup lengkap banget. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Kesimpulannya adalah kalau dari aku nih buat headphone dari Sony, khususnya buat gaming ya Kak ya. Namanya tuh seri InZone, di mana ada versi H3, H7 sama 9. Ini merupakan solusi buat kalian gamers-gamers yang banyak banget mungkin kendala di headphone brand lainnya. Nah, kali ini Sony melengkapi di mana itu sesuai dengan benar-benar kebutuhan gaming, teman-teman ya. Mulai dari adanya noise cancelling, di mana itu kebanyakan orang kalau main game terganggu karena mungkin dipanggil gitu kan. Ada suara-suara sekitar yang harusnya nggak didengar. Gitu ya. Sehingga kalian yang pro player tuh nggak bisa fokus dalam bermain game. Nah, di sini udah dilengkapi, ada di seri H9. Terus ada juga spatial sound teman-teman ya, di mana itu yang udah bener-bener bikin maksimal lah kalau kalian bermain game. Karena bisa mendeteksi suara dari arah yang berbeda. Oke. Nah, sekian dulu teman-teman buat Sony InZone teman-teman ya, buat review H3, H7, H9, dan makasih banget buat Karini ya dari produk spesialis Sony Indonesia udah nemenin kita Sony Center buat nge-review headphone keren banget ini buat game ini. Thank you juga. Ditunggu ya teman-teman ya, kalau ada planning mau beli silakan langsung di check out. Iya, langsung cek aja di marketplace Sony Center Kelapa Gading teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu video dari aku dan Karini, dan see you next time. Bye-bye. See you, bye-bye.